Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Melayang-layang lupa jalan pulang saking sweet ucapannya. Asisten Lee dan Aileen sama-sama bingung. Mereka tak paham dengan perintah tuannya barusan. Saya tuan, tanya Aileen memberanikan diri. Ya, kalau bukan kau siapa lagi, balas Kavan judes. Tapi saya di sini aja tuan, gak apa-apa kan asisten Lee, gak merepotkan pekerjaanmu kan? Aku anaknya asyik kan gak mabokan. Cepat duduk di sebelahku, perintah Kavam tak bisa dibantah. Asisten Lee mengisyaratkan Aileen untuk patuh dan menuruti permintaan Tuan Kavan. Dengan wajah berat, Aileen terpaksa turun dari mobil dan duduk di sebelah Tuan Kavan yang rupanya sudah menggeser dudunya terlebih dulu. Jalan, perintah Tuan Kavan lada asisten Lee. Tanpa membantah apapun, asisten Lee langsung kembali menjalankan mobilnya. Aileen merengut sembari melirik Kavan tipis-tipis. Lelaki angkuh dan super dingin itu seakan tak memperhatikan Aileen melirinya. Dia tetap fokus membaca buku, entah buku apa itu, pokoknya dia baca dengan sangat serius. Asisten Lee ngintip-ngintip tipis dari spion. Penasaran dengan ekspresi mereka yang makin lama makin menggemaskan. Nyetir yang benar asisten Lee, atau kau mau kita menabrak mobil lain, tegur Kavan tiba-tiba, tepat saat Lee sedang mencuri pandang lagi. Lee langsung tergagap ketakutan dan segera merubah kaca spion di baliknya menghadap atas. Tuan, kenapa menyuruh saya duduk di sebelah Tuan? Bukankah saya ini hanyalah istri kontrak Tuan saja? Tanya Aileen. Kita akan bertemu klien yang sudah sangat mengenal baik diriku. Aku akan memperkenalkanmu sebagai istriku. Jadi kau harus bersikap layaknya istriku yang menemani suaminya bertemu klien, sahut Kavan menjelaskan. Jangan bertingkah konyol yang mengundang kecurigaan mereka. Menurutlah dengan semua yang kulakukan, mengerti? Iya ngerti, yang penting gak ngerugiin saya aja, sahut Aileen memaksa patuh. Lee hanya mengintip tipis-tipis dari kaca spion. Satu lagi, ketika bertemu klien jangan sampai kau panggil aku dengan kata tuan. Itu akan sangat mengundang kecurigaan orang-orang terhadap hubungan kita, anti-anti Kavan lagi. Kadang suka latah tuan, kan emang biasanya juga manggilnya tuan, sahut Aileen. Tuan, kita langsung ke tempat bertemu klien saja, tanya Lee menyela obrolan mereka. Ya langsung saja ke sana, aku sedang tidak ingin datang ke tempat lain, sahut Kavan. Maaf tuan, di perusahaan baru saja staf menghubungi saya jika ada Nona Jovanka datang mencari tuan. Lee memberi kabar terbaru kondisi kantor pada Tuan Kavan. Ada perlu apa dia mencariku? Tanya Kavan dengan heran. Maaf tuan, tapi saya kurang paham. Mungkin ada hal yang mau dibicarakan dengan tuan. Bukankah sudah 2 kali ini dia datang ke The Cakra Group? Setelah kau antar aku ke tempat bertemu klien, segera kembali ke perusahaan, temui wanita itu, tanyakan apa yang dia mau. Dan katakan padanya untuk tidak menemuiku jika tidak ada janji sebelumnya dan tidak ada hal penting yang ingin dibicarakan. Perintah Kavan pada asistennya. Baik tuan, sahut Lee patuh. Mungkin aja ada urusan hati yang belum selesaikan tuan, ada baiknya sih kalau tuan temui dia langsung. Biar dia puas, saran Aileen ikut nimbrung.
Kafan melirik Aileen dengan kesal. Ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi tak perlu kau ikut campur. Pikirkan saja tugasmu dengan baik, jangan sampai merusak rencanaku, tegur Kafan dingin. Deej ngasih saran doang keles, kalau gak diterima ya udah, rungut Aileen kesal. Tiba di sebuah restoran mewah, Kafan langsung menuju ruang VVIP yang sudah disediakan pihak restoran untuknya menunggu kliennya. Tak lupa Kafan turun dan langsung membukakan pintu untuk Aileen, disambutnya tangan gadis itu dan digandengnya masuk ke restoran. Banyak mata yang tertuju ke mereka, terutama pada Kafan yang tampan, gagah dan berharisma. Banyak orang yang terhipnotis dan ingin menjadi istrinya. Apalagi perlakuannya terhadap wanitanya sangat lembut, membuat siapa saja perempuan yang melihatnya akan histeris dan meleleh. Kafan berjalan dengan penuh percaya diri melewati mata-mata jelalatan itu. Ada juga yang berbisik iri dengan Aileen. Sebab dia gadis yang kelihatannya biasa saja, standar saja, tapi bisa mendapatkan pangeran tampan seperti Tuan Kafan. Pencitraan, rupanya kayak gini kamuflase dia kalau di luaran, pamer seolah dia cowok paling baik dan romantis sama cewek. Tebar pesona, biar makin digila-gilai perempuan, modus kampungan. Gerutu batin Aileen mengomentari sikap Kafan yang diaktingkan di depan khalayak. Biar dipuji-puji, biar makin diagung-agungkan, kayaknya dia ini seneng banget jadi pusat perhatian, tebar-tebar pesona, narsis. Apa kau sedang mengumpatiku, bisik Kafan. Ketika mereka baru saja selesai melewati para gadis-gadis yang terpesona pada ketampanan Kafan, mereka yang tergila-gila mengagumi Kafan. Hehoh, jawab Aileen ngak-ngok bingung. Kok bisa dia tahu sih kalau lagi gue maki-maki? Jangan bilang dia punya ilmu batin. Apa kau resah karena aku selalu menjadi pusat perhatian para gadis? Aku sangat dikagumi mereka, tanya Kafan kepedean. Deej malah makin narsis ini orang, jawab Aileen dengan ketus, lalu melepas gandengan tangan Kafan dan berjalan mendahuluinya. Kafan tersenyum sembari mengejar Aileen. Sudahlah, diakui saja, tak perlu jaim seperti itu. Oh, jadi ini pencitraan Tuan di hadapan publik, sok biar dikira cowok romantis, perhatian padahal aslinya bengis kayak iblis, cibir Aileen. Oh, kau rupanya ingin setiap hari diperlakukan manis, kenapa tidak mengatakannya dari awal? Aku bisa memperlakukanmu dengan sangat lembut, bahkan lebih romantis dari pangeran cinta manapun, balas Kafan. Tidak, terima kasih, saya tidak minat, jawab Aileen dengan judes. Oke, baiklah, maka biarkan ketampanan dan keromantisan aku ini dinikmati banyak orang, anggap saja sebagai pencitraan. Karena kau sendiri menolak untuk ku perlalukan seperti itu. Apaan sih orang ini, gak jelas bet dah. Gue khawatir abis kepentok palanya makanya jadi aneh, gerutu Aileen. Tuan ini di mana sih, klien Tuan? Aileen mengalihkan pembicaraan. Dia belum datang, ayo duduk dulu menunggunya. Kau mau makan bukan? Ajak Kafan. Menunggu, kalau gak makan ya mau ngapain Tuan? Apalagi di sini hanya berdua dengan bos angkuh model es kutub kayak Tuan, bisa beku kayak di kulkas nanti. Dasar perempuan, diberi sikap yang manis dibilang modus, dikasih perhatian lebih dibilang pencitraan. Giliran didiemin dicuekin dibilang laki-laki dingin yang gak peka, maunya apa sih? Lelaki yang memang romantis gak bakalan ngeluh untuk memahami perasaan perempuan.
Dia akan terus cari cara sampai bisa meluluhkan hati si perempuan. Bukan kayak Tuan berbuat baik dikit udah langsung nuntut banyak, itu namanya gak ikhlas. Kau memang gadis yang menyebalkan, geram Kafan sembari duduk terlebih dahulu di kursi VVIP. Wajahnya ditekuk kesal, tapi justru mengundang tawa Aileen untuk menertawakannya. Hahaha, gitu aja udah keliengan. Acara meeting selesai. Aileen sudah mencatat dan menyimak baik-baik semua hal yang dibahas Kafan dan beberapa kliennya selama meeting. Kenapa beberapa? Ya, karena hari ini Kafan tidak hanya mempunyai janji dengan satu klien tapi banyak klien yang datang bergantian. Tuan, Nona Jo masih di kantor. Dia tidak mau pergi sebelum bertemu Tuan. Pesan masuk dari Lee yang mengabarkan keadaan kantor. Sid, mau apa sebenarnya perempuan itu? Apa belum cukup pengampunanku? Geram Kafan sembari keluar dari ruang VVIP, dia bahkan sampai lupa tidak mengajak Aileen. Tuan, istri Anda kenapa ditinggal? Ujar seorang petugas keamanan restoran yang bertugas memarkirkan dan menyiapkan mobil untuk Kafan. Kafan segera mengingat, dia menoleh mencari Aileen yang ternyata tertinggal cukup jauh dari langkah Kafan. Dia lagi sibuk dengan berkas-berkas yang dibawanya. Hei, sedang apa? Maaf, aku terburu-buru sampai meninggalkanmu, tegur Kafan dengan nada yang lembut. Membuat setiap wanita yang melihat mereka merasa iri dengan nasib Aileen, sudah punya suami tampan, kaya raya dan sangat lembut padanya. Perlu ku bantu, tawar Kafan menawari bantuan. Tidak Tuan, terima kasih, sahut Aileen tanpa menoleh. Seketika membuat orang yang mendengarnya kaget dan saling berbisik. Kok manggil Tuan sih? Petik 2. Iya, dia itu siapanya ya? Apa memang bukan istrinya? Mungkin selirnya. Dan masih banyak lagi pertanyaan mereka yang berseliweran dan saling berbisik hanya mengomentari masalah Aileen memanggil Kafan dengan panggilan Tuan. Sayang, Kafan langsung berakting berusaha membuat Aileen peka. Merasa kupingnya gatal dipanggil sayang oleh si Tuan angkuh, Aileen segera menyadari situasinya. Sayang, maaf, aku masih kebawa suasana di dalam ruangan tadi. Sampai aku kelupaan masih manggil kamu Tuan, hihihi. Untung Aileen segera connect dan tersenyum kecut memblokir kata-katanya tadi. It's okay, bagaimana, apa kau masih kerepotan? Tidak tuh, sayang, aku sudah selesai. Tadi hanya aku sedang mengeceknya saja, takutnya ada yang ketinggalan. Jawab Aileen yang langsung menyambut tangan Kafan yang sudah diulurkannya untuk membantu Aileen masuk mobil. Benar-benar so sweet. Thanks, Aileen tersenyum manis menanggapi sikap manis Kafan. Yah, dinikmati ajalah. Kapan lagi sih bisa ngerasain sikap lembutnya si angkuh kalau lagi gak acting, seru batin Aileen menanggapi. Aslinya Tuan Kafan sangat lembut dan manis dengan perempuan, beruntung sekali Nona itu. Padahal dia tidak terlalu cantik loh, sama aku juga masih cantikan aku, tapi kenapa Tuan Kafan lebih memilih dia sih? Aku sangat iri, gadis itu sangat beruntung. Begitulah kira-kira ocehan para wanita-wanita di restoran yang menanggapi Kafan dan Aileen. Bisa ya mereka setergila-gila seperti itu sama si Tuan angkuh, gak tahu aja kalau hidup dengannya udah kayak kebeli. Gak bisa jadi diri sendiri, harus patuh dan tunduk sama dia, gumam Aileen lirih. Apa? Kau bicara apa? Tanya Kafan yang sedang memakai safety belt-nya.
Gak ada Tuan. Saya hanya lagi mengingat pembahasan meeting Tuan tadi aja takut Tuan tanya dan saya lupa, jawab Aileen mengelak. Kau sudah mencatatnya bukan kenapa masih menghafal dasar bodoh, sahut Kafan ketus. Tuh belum apa-apa aja udah dikatain bodoh, gini yang kalian mau, omel Aileen membatin. Di kantor Jovanka sudah menungguku, ucap Kafan tiba-tiba. Saya harus gimana Tuan? Tanya Aileen. Tidak ada yang kau lakukan, aku hanya memberitahumu saja, jawab Kafan dingin lalu langsung tancap gas menuju kantor. Gaje. Mereka tiba di kantor dan langsung disambut asisten Lee. Tuan, di mana dia? Tanya Kafan. Ada di ruangan Tuan, saya sudah menyuruhnya pergi tapi dia kekeh mau menunggu Tuan di ruangannya, jelas asisten Lee. Tuan, sepertinya saya ke ruang staf administrasi saja, supaya Tuan bisa menyelesaikan urusan Tuan dengan Nona Jovanka, pamit Aileen. Siapa yang menyuruhmu pergi? Cegah Kafan. Kau ikut denganku. Aileen melongo. Bisa-bisanya dia diajak ikut menemui si mak lampir, mau disuruh ngapain dia, males banget sih. Nona Jo, panggil Kafan begitu Kafan masuk ke ruangannya dan melihat Jovanka sedang duduk anggun di sofa menantinya. Tuan Kafan, aku yakin kau pasti datang, makanya aku menunggumu di sini. Tak apa bukan, sahut Jo dengan senyum anggunnya. Namun seketika tatapannya berubah sinis dan marah ketika melihat Aileen ikut masuk ke ruangan Kafan. Kau mengajaknya, tanya Jovanka. Kenapa? Apa ada masalah? Kau datang menemuiku bukan? Sedang aku sedang bekerja dan dia karyawanku. Lalu apa masalahnya? Tanya Kafan balik. Tidak, aku pikir kau memberikanku waktu untuk bicara berdua saja denganmu. Tetapi jika kau menyuruhnya ikut masuk baiklah, tak apa, aku sama sekali tak keberatan. Balas Jovanka mengalah, namun tatapannya penuh kebencian pada Aileen. Baguslah kalau kau tidak keberatan, sekarang katakan apa tujuanmu datang ke sini. Kafan, aku hanya datang untuk meminta maaf, aku tahu aku salah. Tidak seharusnya menyakiti Nona Aileen seperti itu, ujar Jovanka mengutarakan niat tujuannya. Kalau kau mau meminta maaf soal itu harusnya bukan kepadaku, tapi pada Nona Aileen, bukankah Aileen yang kau sakiti? Benar, tapi aku ingin meminta maafnya kepadamu terlebih dahulu. Sebab aku sudah lancang menyakiti gadis yang ternyata adalah gadis istimewa untukmu. Aku mungkin terlalu cemburu buta hingga aku tidak bisa mengontrol emosiku. Kau tahu bukan jika aku sangat mencintaimu, Kafan. Di sini Aileen cuman diem, berlagak kayak cewek blonde yang mau-mau aja ditindas. Nyatanya kau lebih memilih dia daripada aku yang sejak awal dipilih Tuan Mallory untuk menjadi istrimu. Kau malah memutuskan pertunangan kita secara sepihak, tentu aku sangat marah dan sakit hati dengan sikapmu itu. Lanjut Jovanka dengan mata yang berkaca-kaca. Aku melakukan apa saja, bahkan ingin menyakiti orang yang sudah merebutmu dariku, menghancurkan mimpi-mimpiku. Kafan menatap Jovanka tajam. Seharusnya kau tahu sejak awal Jovanka, bukankah aku sering berkata padamu jika aku tidak mencintaimu? Aku mau berkencan dan bahkan bertunangan denganmu karena mama yang terus mendesakku. Jawab Kafan mengulang kata-katanya yang sering dulu dia katakan pada Jovanka, namun tak digubris oleh gadis itu.
Tetapi Nona Aileen, Kafan langsung menarik pinggang Aileen dan didekapnya erat, membuat Aileen ambruk tepat di dada bidang Kafan. Jovanka menatapnya dengan nanar. Aku sangat mencintainya. Dia rupanya berhasil membuatku jatuh cinta hanya dengan pandangan pertama. Memberi kesan yang berbeda dan indah, aku dan Aileen memiliki hubungan yang spesial, yang sangat intim. Sampai aku berani memutuskan untuk menikahinya, dia adalah gadis istimewa yang kupilih. Ucap Kafan membuat hati Jovanka makin terbakar benci. Andaikan ini adalah ungkapan yang sebenarnya, Aileen pasti bakalan kegeeran melayang-layang lupa jalan pulang saking sweetnya ucapan Kafan bikin meleleh pokoknya. Kafan mendekatkan bibirnya, lalu mencium bibir Aileen dengan panas, menciumnya dengan penuh kenikmatan. Membuat Jovanka makin terbelalak mengepal tangan. Apa aku perlu menunjukkan keintimanku yang lain padamu supaya kau yakin kalau aku sangat mencintai istriku? Tantang Kafan pada Jovanka. Aileen udah jantungan. Di saat-saat seperti ini kayaknya tugas dia sebagai istri bohongan bekerja. Harus siap diapakan saja oleh Kafan untuk membuktikan di depan orang lain. Jovanka menatap Kafan tajam, wajah cantiknya memerah menahan sesak dan kemarahan di dadanya. Cukup. Kafan mendekap Aileen yang sudah panas dingin, lalu melepas Aileen membuat gadis itu bernafas lega. Selamat. Aku minta setelah ini jangan pernah lagi ganggu kami. Aku sudah bahagia dengan gadis pilihanku, aku mencintainya, pinta Kafan pada Jovanka. Tidak semudah itu aku melepaskanmu Kafan, kau dan Tuan Mallory yang sudah memintaku masuk ke hidupmu, dan kau seenaknya mengusirku. Sebelum aku pergi sepertinya aku akan mengajari istrimu tentang bagaimana caranya menjadi istrimu. Menjadi Nyonya Kafan Mallory yang benar, agar tidak memalukan. Tentu gadis ini tidak tahu caranya bersikap selayaknya istri seorang Tuan Kafan bukan? Lihatlah penampilannya, setara dengan karyawan biasa di kantor, cibir Jovanka dengan sinis dan merendahkan. Nona Aileen, aku akan sering datang mengganggu kalian ketika Kafan ada acara penting. Aku akan mengajarkan kepadamu bagaimana menjadi istri seorang anak Tuan Mallory. Agar kau tidak memalukan, ucap Jovanka pada Aileen lalu mengambil tas mahalnya dan bergegas pergi. Aku mencintaimu Kafan, aku tidak mau kau mendapatkan istri yang tidak bisa bersikap layaknya istrimu seorang CEO dan orang terpandang di kota ini. Jadi biarkan aku mengajarinya, Jovanka mengelus dada Kafan sembari tersenyum genit, lalu segera pergi dari ruangan CEO. Kafan hanya diam, tak tahu apa yang sedang dia pikirkan dengan kata-kata Jovanka barusan. Tuan, apa saya sudah boleh pergi? Tanya Aileen. Yah, pergilah. Baik Tuan, permisi. Aileen kembali ke ruangan asisten Lee, masuk ke ruangannya tanpa permisi hingga membuat laki-laki manis itu kaget dan menatapnya heran. Aileen, maaf Pak Asisten, aku keburu-buru, jawab Aileen cuek, mengabaikan wajah Lee yang kusut cemberut. Karena sudah dikagetkan dengan kedatangan Aileen tanpa permisi lalu seenaknya memanggilnya dengan sebutan Pak Asisten. Lee mengabaikan Aileen yang duduk di kursi sebelahnya sambil mengatur nafasnya. Mau gimana lagi Aileen kan memang tak punya tugas pasti seperti karyawan lain. Jadi biarkan saja dia bertingkah sesukanya asal tidak memanggilnya dengan sebutan Pak Asisten lagi.
kenapa sih? Kayak abis dikejar maling aja. Tanya Lee akhirnya sebab sedari tadi Aileen mengatur nafasnya yang masih saja tak bisa diatur. Lagi gemeteran ketakutan Pak Asisten, hampir aja aku dilahap, sahut Aileen sekenanya. Hegeh panggil aku Asisten Lee tanpa pakai Pak, protes Lee yang sudah jengkel dengan panggilan yang diberikan Aileen untuknya. Oh maaf itu refleks, sahut Aileen. Memang apa yang membuatmu ketakutan sampai seperti ini? Tanya Lee lagi. Tuan Kafan, kamu kena marah. Tunggu, bukannya Tuan Kafan ditunggu Nona Jo di ruangannya dan kau diajaknya, bukan? Lalu apa yang terjadi? Apa kau kena marah? Aileen menggeleng. Lalu, Nona Jo ingin mencelakaimu lagi. Bukan juga Asisten Lee. Lalu, Lee makin kepo. Aku hampir dilahap Tuan hanya karena biar membuat si Nona Jo percaya. Lee melongo. Dilahap. Aileen menatap Lee serius. Anda tahu Asisten Lee, seumur hidupku, aku belum pernah dicium cowok, aku menjaga diriku dengan sangat baik. Bahkan bibirku ini masih virgin dari sentuhan siapapun, tapi Tuan Kafan dengan seenaknya mengambil dan melahapnya tanpa permisi. Bahkan aku hampir saja dilahapnya habis-habisan, gimana aku gak takut dan jantungan? Kalau aku tahu resiko menjadi istri kontraknya seperti ini, mendingan aku tolak dari awal. Lee terdiam mendengar penjelasan Aileen. Di era serba modern seperti ini masih ada rupanya gadis yang benar-benar menjaga harga dirinya seperti Aileen. Bahkan dia merasa ketakutan dan marah ketika seorang Tuan Kafan menciumnya. Padahal di luaran sana banyak gadis-gadis yang mungkin rela menyerahkan dirinya secara cuma-cuma untuk disentuh Tuan Kafan. Tapi kau tak jadi dilahapnya, bukan? Tanya Lee yang sebenarnya bingung mau membalas apa atas curhatan Aileen. Kagak sih, soalnya Nona Jo kayaknya udah kepanasan duluan lihat kemesraan Tuan Kafan, jadinya disuruh stop, jawab Aileen. Anda tahu Pak Lee, Aileen memegang tangan Asisten Lee sambil menatapnya. Asisten Lee, protes Lee. Ah iya itu maksudnya, Nona Jovanka marah besar, dia gak terima dengan kekalahannya itu. Dia bakalan sering datang mengganggu aku dan Tuan Kafan. Dia bilang dia bakalan ngajarin gimana caranya menjadi istri Tuan Kafan yang berkelas. Mulai dari cara berpakaian, cara bersikap, bahkan cara melayani Tuan Kafan. Dia bicara begitu padamu? Yes, jawab Aileen sembari menganggukkan kepala. Benar-benar tak tahu malu, kalau dia memang wanita berkelas yang tahu betul cara melayani Tuan Kafan. Tak mungkin Tuan menolaknya dan mencari wanita yang bisa diajak nikah, kontrak, tuding Lee. Nona Aileen. Iya Pak Asisten Lee. Mereka saling pandang serius layaknya dua detektif yang sedang bertukar pikiran. Menurutku Anda harus lebih menunjukkan sikap Anda yang arogan di depan Nona Jo. Anda harus bisa memperlihatkan betapa Anda berkuasa sebagai istri Tuan Kafan. Jangan terlihat takut, canggung, atau masih merasa hubungan Anda dengan Tuan Kafan hanyalah sebatas nikah kontrak. Karena itu berbahaya, saran Asisten Lee dengan mimik wajah serius. Maksudnya, Anda sudah melihat sendiri bukan jika Tuan Kafan tidak main-main, dia bahkan membawa Anda bertemu kliennya termasuk Tuan Robert. Tuan juga menunjukkan keintiman hubungan kalian di depan Nona Jo, itu artinya Tuan Kafan sudah terang-terangan memperkenalkan Anda.
Jika Anda tidak bisa mengimbangi dengan akting yang baik, maka rahasia kalian bisa terbongkar ke publik. Jadi Anda harus bisa memerankan peran Anda dengan baik, benar-benar mendalami karakter sebagai istri Tuan Kafan, jelas Lee. Oh begitu, tapi apakah aku tidak berlebihan? Aku takut nanti dikira ngejar-ngejar Tuan Kafan dan lupa diri kalau aku hanyalah istri kontrak, bukan benar-benar wanita pilihannya. Kalau begitu buatlah Tuan Kafan benar-benar ingin memilikimu, saran Lee dengan enteng sambil mengangkat dua alisnya. Hao, jadi pacar dia gitu atau istri beneran? Kayaknya nggak deh Pak Asisten. Tuan Kafan orangnya angkuh, jutek, suka marah-marah, ngomong semaunya, gak ada romantis-romantisnya. Aku hidup sama dia kelamaan bisa kena stroke, cibir Aileen mengomentari sikap Kafan selama ini padanya. Iya juga sih, Lee juga mengiyakan semua tudingan Aileen untuk tuannya. Kayaknya cuman Anda yang tabah dan paling sabar dengan tuan, ejek Aileen pada Lee. Betul, sebab aku memiliki tanggung jawab besar atas kepercayaan yang Tuan berikan padaku. Ya, meskipun hampir setiap ngasih tugas gak ngira-ngira, macam robot, keluhnya sedih. Mereka malah jadi saling curhat, terutama Lee yang seakan mendapat kesempatan untuk mengeluarkan unek-uneknya selama ini. Hihihi, ternyata penderitaanku belum seberapa dibandingkan Anda ya, Asisten Lee, tawa Aileen receh. Berarti kita harus lebih banyak bersabar Nona Aileen, demi sebuah tanggung jawab yang sudah kita sepakati. Lagi pula memang hak Tuan Kafan mau menyuruh kita seperti apa, pada dasarnya kan kita bekerja dengannya bukan? Betul, telilit-telilit. Panggilan masuk di ponsel asisten Lee berdering. Di liriknya ternyata panggilan masuk dari Davin, rekannya dari markas besar. Asisten Lee melirik Aileen, tak mungkin dia mengangkat panggilan dari Davin di depan Aileen, bisa-bisa kebongkar rahasia besar Tuan Kafan. Nona Aileen, apa Anda sudah tidak ada tugas lagi? Tanya Lee. Gak ada, sahut Aileen sambil menggeleng. Anda tahu kan kalau tugasku di sini gak jelas? Kenapa? Mau ngangkat telepon tinggal diangkat aja, aku juga gak bakalan kepo kok, tambah Aileen. Bukan begitu, hanya ini soal pribadi saya tidak enak. Hahaha, apa dari pacar asisten Lee? Wah, pasti pacarnya sering ngamuk-ngamuk ya, karena Anda jarang ada waktu dengannya, kebanyakan tugas dari Tuan Kafan. Andaikan ada waktu untuk nyari pacar Nona, sekedar bernafas saja terkadang dibatasi, keluh Lee dalam hati. Oke baiklah, aku akan keluar dan tidak menguping. Aileen segera pergi dari ruangan Lee. Langsung dikunci pintunya rapat-rapat supaya Aileen ataupun siapapun tak bisa masuk lagi sembarangan. Halo Vin, sahut Lee setelah dirasa semua aman. Woi jomblo akut, kemana aja, lama sekali kau mengangkat teleponku. Berisik sekali kau PK, mengapa kau memanggilku? Apa kau ingin bertukar tugas denganku? Ah, sangat kebetulan sekali, aku memang sedang ingin berganti tugas denganmu, balas Lee. Terima kasih tapi aku sama sekali tak berminat, tolak Davin cepat. Aku sedang pusing dengan tawanan tuan ini, aku sangat gatal ingin menyiksanya dan membunuhnya. Tetapi kenapa tuan membiarkan dia tenang-tenang dan tidak boleh menyiksanya? Apakah tuan sudah taubat tidak mau lagi bersenang-senang dengan musuh? Keluh Davin di ruang penyiksaan.
Saat ini dia sedang mengganggu si tawanan dengan memamerkan pisau tajamnya di pipi dan leher si tawanan. Jangan berani melakukan sesuatu tanpa seizin Tuan atau kau yang akan dicincangnya, sahut Lee. Tuan pasti ada rencana sendiri mengapa Tuan membiarkan tawanan itu masih hidup sampai hari ini, jadi jangan gegabah, tunggu saja perintah dari Tuan. Tapi aku ingin bersenang-senang dengannya, keluh Davin jenuh. Dia bukan tipe penyabar yang membiarkan musuhnya masih bernafas di depan matanya. Dia adalah pembunuh berdarah dingin. Dia sangat menikmati pertarungan bahkan menyukai penyiksaan. Sabarlah sedikit, tunggu perintah dari Tuan. Apa Tuan tidak membunuhnya karena ingat pesan gadis itu? Sejak kapan Tuan mau mendengarkan omongan wanita? Tanya Davin lagi. Lee terdiam membenarkan apa yang diucapkan Davin. Betul juga, sejak kapan Tuan jadi penurut? Aku akan tanyakan pada Tuan, kau tunggulah kabar dariku, jangan dulu bertindak bodoh, sahut Lee memberi solusi. Oke, baiklah. Lee bergegas keluar dari ruangannya menuju ruangan Tuan Kafan membuat Aileen menatapnya heran. Tadi gue diusir halus katanya karena ada panggilan telepon dari pacar, sekarang kayak lagi dikejar setan ke ruangan Tuan Kafan. Aneh, gak tuannya gak asistennya sama-sama aneh, gumam Aileen mengomentari. Permisi Tuan Kafan, ujar Lee sambil mengetuk pintu ruangan Kafan. Maaf Tuan mengganggu Anda, tetapi Davin sedari tadi sudah terus mengganggu saya, ingin bermain-main pada tawanan kita Tuan, ujar Lee memberi laporan. Lakukan apa yang ingin dia lakukan pada kutu itu. Aku tidak terlalu minat bermain-main dengan kutu tak berguna itu, hanya membuat tanganku gatal saja, sahut Kafan datar. Lee tersenyum lega, akhirnya dia bisa menghentikan Davin yang terus menerornya sedari tadi. Baik Tuan, sahut Lee antusias. Asisten Lee, apa Aileen tadi menceritakan sesuatu tentangku padamu? Tanya Kafan tiba-tiba, pertanyaan Kafan yang satu ini membuat Lee mengerutkan jidat. Maksudku apakah dia mengata-ngataiku padamu? Lee makin keheranan, selama dia hidup bersama Tuan Kafan baru kali ini tuannya peduli dengan caci makian gadis yang mengumpat serapah terhadapnya. Biasanya dia tidak akan peduli, baginya semua akan beres dengan uang tanpa dia harus pusing mengurusinya. Tidak Tuan, Nona Aileen hanya menceritakan jika Nona Jovanka masih terus mengganggunya dan semakin agresif pada Tuan, sahut Lee. Kafan tersenyum manis, baru ini Lee melihat wajah ramah dengan senyuman lembut tuannya. Jika Jovanka datang ke sini biarkan saja, biarkan dia melakukan apa saja di sini termasuk menggangguku. Asal tidak membuat keributan dan membahayak Aileen biarkan saja, aku ingin tahu seberapa sikap Aileen menyikapi Jovanka, pinta Kafan. Baik Tuan, sahut Lee patuh. Meskipun dia merasa ini aneh, tapi dia tak berani membantah. Satu lagi, korek-korek informasi dari Aileen soal penilaiannya terhadapku. Iya Tuan, nambah satu lagi tugasku, menumpuk sudah hidupku penuh dengan tugas-tugas yang tak kunjung selesai, gerutunya dalam hati. Ada lagi Tuan, tanya Lee. Tidak ada, kau boleh kembali ke ruanganmu. Lee segera menunduk memberi hormat dan keluar dari ruangan Kafan kembali ke ruangannya. Hai PK, kau sudah mendapat izin dari Tuan Kafan untuk melakukan apa saja dengan tawanan itu, ingat. Jangan bikin dia mati dulu,
Kau harus cari tahu informasi darinya. Lee kembali menghubungi Davin di markas. Davin yang mendengar mendapat izin dari tuannya langsung tertawa bahagia, tugas yang sangat menyenangkan. Hahaha, tenanglah wahai jomblo akut, aku akan memainkannya dengan sangat pelan dan hati-hati. Biarkan si Coro itu merasakan betapa menderitanya hidupnya, agar dia mati pelan-pelan penuh siksaan, sahut Davin dari ujung telepon. Terima kasih kawan, kau sudah memberikanku tugas yang sangat menyenangkan. Hah, bersenang-senanglah kau di sana, sahut Lee ketus, Davin yang mendapat tugas menyenangkan sesuai keinginannya. Sedang dirinya ditumpuk dengan tugas-tugas yang melelahkan dan membosankan. Selamat gila dengan tugas-tugasmu kawan, aku mau bersenang-senang dulu, hahaha. Panggilan dimatikan, Lee makin geram dengan Davin yang sengaja mengejeknya. Dasar si PK Sinting, umpatnya jengkel lalu segera menutup teleponnya. Lee kembali keluar ruangan sekedar hendak membuat kopi untuk menghilangkan suntuk. Mau ngopi juga Pak Asisten? Tanya Aileen yang ternyata sedang duduk santai menyeruput kopi. Jangan heran kalau Aileen di sini bisa di mana aja dan gak sibuk-sibuk amat soalnya dia kan memang gak ada tugas kerjaan yang jelas. Asisten Lee, Nona Aileen, protes Lee yang selalu tak terima dengan panggilan Aileen untuknya. Hahaha, iya Asisten Lee, balas Aileen sambil terkekeh. Apakah mau kubuatkan kopi? Tawar Aileen lagi. Lee malah jadi bingung. Di satu sisi memang kebetulan jika dibuatkan kopi tetapi satu sisi dia sungkan sebab Aileen adalah istri dari pemilik perusahaan. Mau dibikinin gak kok malah bengong. Tidak usah nona saya bisa membuatnya sendiri supaya takaran gula dan kopinya pas sesuai yang saya inginkan, tolak Lee. Ya udah, sahut Aileen cuek sambil kembali menyeruput kopinya. Selesai membuat kopi Lee segera kembali ke ruangannya meninggalkan Aileen yang masih nyantai di sana. Gue ngapain ya? Di sini pongo-pongo kayak orang bego gak ada kerjaan, gumam Aileen yang mulai bosan dengan aktivitasnya. Tuan Kafan itu sebenarnya fungsi gue di sini buat apa sih? Jangan-jangan fungsinya emang disuruh diadu sama si Jovan Lampirun itu. Gini amat nasib orang gak punya titel sarjana. Aileen memutuskan menemui Kafan di ruangannya. Entah nanti di sana mau ngapain tetapi setidaknya membuang kegabutannya. Aileen mengetuk pintu pelan. Masuk, sebuah suara berat dan rada serak menyuruhnya masuk. Aileen membuka pintu ruangan Kafan pelan. Permisi tuan. Ya ada apa? Sahut Kafan yang kembali cuek dan sok sibuk dengan layar laptopnya. Ini tuan. Saya bingung mau ngapain di sini tuan, gak ada kerjaan yang pasti. Dari tadi saya bolak-balik ruangan asisten Lee, staf keuangan, tapi semua pekerjaan sudah selesai, ujar Aileen menyampaikan unek-uneknya. Lalu kau kesini untuk menggangguku? Ya bukan gitu tuan, maksudnya saya kesini mau nanya tugas, siapa tahu tuan punya tugas apa gitu buat saya. Atau kasih saya pekerjaan yang tetaplah biar gak gabut di perusahaan. Kafan menggeser laptopnya lalu berjalan mendekati Aileen. Kau mau mendapatkan tugas? Tanya Kafan dengan tatapan intens. Aileen meneguk ludahnya seret. Apakah keputusannya datang ke ruangan Kafan adalah sebuah kesalahan? Sekilas Aileen jadi membayangkan sesuatu yang buruk bisa saja terjadi padanya, andaikan itu terjadi siapa yang akan mampu menolongnya.
Kafan semakin mendekat mencondongkan tubuhnya yang jangkung hingga sejajar dengan Aileen yang pendek. Tangan kekarnya memegang kedua pundak Aileen dengan kuat. Duduk diam di sofa, temani aku menyelesaikan pekerjaanku hari ini, ucap Kafan pelan namun tajam. Aileen udah terlanjur overthinking duluan jadinya malah doi gemeteran. Kenapa kau gemeteran begitu? Tanya Kafan. Enggak apa-apa tuan, sahut Aileen singkat. Duduk diam di sini, Kafan mendorong tubuh Aileen dipaksanya duduk di sofa ruangannya. Temani aku seharian menyelesaikan semua tugasku. Kau tahu hari ini aku sangat sibuk, ada banyak berkas yang harus segera ku selesaikan. Baik tuan. Apa tuan butuh bantuan saya? Tak perlu, kau cukup duduk diam di sini. Atau mungkin mau ku buatkan kopi, tawar Aileen lagi. Apa kau bisa mengikuti perintahku? Bisa tuan. Iya saya akan diam duduk di sini menemani tuan sampai selesai kerja, jawab Aileen takut-takut. Gadis pintar, Kafan mengusap rambut Aileen lembut lalu kembali ke meja kerjanya. Aileen menghela nafas lega, ternyata Kafan hanya memintanya duduk di sofa bukan mau aneh-aneh seperti yang dipikirkannya. Kafan melirik Aileen sekali lagi, wajah gadis itu masih tegang dan kaku. Kafan mendengus tawa lirih lalu kembali fokus berkutat dengan layar laptopnya. Sejam, 2 jam, 5 jam, dan entah sudah berapa jam. Aileen mulai boring dengan dia yang hanya duduk diam anteng memperhatikan Kafan yang sibuk di meja kerja. Badan Aileen malah jadi pegal-pegal otot-ototnya kaku. Beberapa kali Aileen menguap dan menepiskan kantuknya tetapi lama-kelamaan tak bisa disingkirkannya lagi. Gak kelar-kelar nih bos satu ngerjain tugas hihihi udah kayak tugas ujian aja. Lihat tuh mukanya ampe mengkerut tegang gitu. Batin Aileen meledek Kafan yang masih sibuk berkutat dengan laptopnya. Aslinya gue boring banget. Lebih boring dari gue muter-muter di kantor gak ada kerjaan. Di sini duduk bengong ngeliatin orang sibuk. Tapi ya udahlah dinikmati aja mungkin keadaan kayak gue ini banyak yang menginginkan. Nyantai tapi dihitung kerja hihihi. Aileen cengengesan sendiri. Sesekali Kafan melirik istri kontraknya. Kelakuan konyol Aileen ternyata menjadi penghibur tersendiri bagi Kafan. Membuat laki-laki kaku itu tersenyum sendiri saat melihatnya. Tetapi memang pekerjaan kali ini rasanya sulit untuk ditinggalkan. Kafan harus menyelesaikan hari ini juga. Mungkin bisa jadi akan lembur sampai tengah malam. Hari sudah gelap dan entah sudah jam berapa sekarang ini. Tetapi Kafan sama sekali tak beranjak dari kursi kebesarannya. Aileen mulai diserang kantuk yang berulang kali membuatnya menguap. Mereka bahkan sampai lupa jika seharian belum makan. Aileen pun melupakan makan siangnya begitu saja. Duh ngantuk banget sih gue, kalau gue tinggal tidur kira-kira bakalan diomelin kagak ya sama bos galak itu. Tapi mata gue udah berat nih, tinggal 5 watt lagi. Aileen berusaha menepis kantuk yang semakin memaksanya untuk mengikutinya. Aileen melirik Kafan, tetapi wajah laki-laki itu tetap kaku menatap layar laptop dengan jari-jarinya terus ketak-ketik di tombol keyboard. Aileen tertidur pulas. Bersambung.